Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa. Tadi kita sudah sempat membahas terakhir sebelum kita tutup, apakah PDIP sudah meminum pil pahit yang tepat untuk menyembuhkan penyakitnya atau justru malah semakin parah. Nanti kita tanyakan ke Pak Ikrar terlebih dahulu, sudah bagaimana supaya koalisi gemuk ini bisa terkelola dengan baik oleh Jokowi. Apa strategi yang harus dilakukan? Yang jelas ya, untuk 3,5 tahun ke depan ya, kayaknya sih pemerintahan Jokowi ini tidak akan mengalami suatu benturan-benturan politik di dalam koalisinya yang kemudian akan menggunakan dua kaki di parlemen. Ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun tadi saya katakan bahwa kondisi Golkar saat ini tuh berbeda dengan kondisi Golkar pada masa SBY. Pada masa SBY itu Golkar benar-benar solid ya, dan Golkar masih dalam posisi kuat ya, karena dia juga menguasai tadi saya katakan politik pada tingkatan lokal. Ya. Tapi dengan keterpurukan Golkar pada 2015 kemarin, itu yang kemudian menjadikan Golkar itu kelihatannya akan lebih apa namanya itu, lebih tidak macam-macam dalam tingkat politik nasional. Kenapa demikian? Karena yang akan dia usahakan untuk diperkuat kembali adalah politik pada tingkatan desa ini, pada tingkatan lokal, misalnya provinsi, kabupaten, kota, ya, yang selama ini masih dipegang oleh PDIP. Nah, karena itu tadi saya katakan PDIP harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Sebab kalau kemudian PDIP memberikan kesempatan yang terlalu banyak atau terlalu memberikan cek kosong kepada Golkar, dia akan tergilas sendiri pada 2019 yang akan datang. Ketika Anda mengatakan PDIP, apakah di situ termasuk Jokowi di dalamnya atau dalam hal ini misalnya Megawati? Kalau buat saya Megawati dan jajarannya, karena biar bagaimanapun Jokowi itu bukan pengurus PDIP. Dia adalah Presiden Republik Indonesia yang bukan orang partai. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Maksudnya bukan pengurus di PDIP. Ya. Nah, yang ingin saya katakan di sini, Golkar itu sekarang lagi memupuk kekuatan melalui 2017, kemudian pemilu legislatif 2019, ya, dan kemudian nanti juga akan ada pilkada lagi, dan kemudian dengan demikian, dengan penguatan pada tingkatan lokal, mereka akan berasumsi akan muncul kekuatan politik Golkar yang begitu dahsyat untuk 2024 itu. Jadi itu yang saya katakan, karena politik Golkar untuk saat ini adalah politik jangka panjang, dan dia sedang mencari kira-kira tokoh politik yang berdarah Jawa yang kemudian memiliki kekuatan daya sihir yang kuat seperti Jokowi. Itulah yang sedang dicari oleh Partai Golkar dari dalam Partai Golkar sendiri. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa ke depan politik kita akan biasa-biasa saja, jadi tidak akan ada lagi riak-riak dalam artian pro kontra yang berarti untuk menentang misalnya kebijakan pemerintah. Selama ya everything being equal ya. Jadi selama misalnya pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik ya, selama misalnya tingkat defisit anggaran belanja negara itu juga masih bisa diatur dengan baik, selama tingkat inflasi juga di bawah 2 digit ya, dan sekarang kita tahu bahwa cuma 1% ya, diharapkan tahun ini cuma 1%, itu suatu hal yang buat saya sukses ya. Walaupun selalu dipukul terus oleh Dr. Ihsan Mojo, ekonom dari Partai Demokrat, yang mengatakan bahwa ini di era Jokowi nih utang semakin gede dan kemudian pembayaran utang itu terlalu kecil. Padahal kita tahu memang utang saat ini cukup gede karena memang dia sedang mengejar pembangunan infrastruktur. Dan Anda tahu kalau pembangunan infrastruktur selesai pada 2024, itu yang menikmati itu bukan Jokowi atau PDIP, tapi yang menikmati itu seluruh rakyat. Oke. Gitu. Apakah satu hal yang positif, misalnya tidak ada orang-orang yang bertindak selaku oposan dalam kebijakan pemerintah ini karena memang sudah memegang lebih dari 50% di parlemen? Bukan mustahil ya, dalam hal-hal yang dimana misalnya pemerintahan yang akan menjadi berat buat pemerintah itu adalah nanti kalau kemudian harga minyak udah mulai menggelinding ke atas. Ya. Itu tuh akan menjadi berat. Kenapa demikian? Ini akan juga menentukan kenaikan inflasi untuk 2019 yang akan datang ini. Ini akan berat. Dan Anda juga tahu sekarang kenapa Jokowi mati-matian akan menstabilkan harga daging, harga pangan pada bulan puasa dan Ramadan, karena itulah juga ujian terberat buat pemerintahan Jokowi untuk jangka pendek ini. Jadi saya melihatnya begitu. Tapi juga pemerintahan Jokowi juga jangan terlalu absurd ya, untuk mengatakan misalnya, oh harga semen saya turunkan 3.000, harga ini saya turunkan sekian, dan Anda tahu itu akibatnya mengganggu harga saham
di Bursa Efek Indonesia yang Anda tahu itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang boleh dikatakan non-real itu. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan benar oleh Jokowi, karena yang dia perhitungkan bukan cuma masyarakat bawah, tapi juga masyarakat yang juga bermain di pasar saham, di pasar uang dan sebagainya dan sebagainya. Pak Eriko, gitu. jadi strategi apa sih sebenarnya yang sudah disiapkan oleh PDIP dalam hal ini sebagai partai yang sebagai koordinator koalisi ini? Terima kasih tadi Mbak Valina untuk Profesor Ikrar. Ternyata Profesor Ikrar saya tadi ini ternyata sangat independen, dan ini memberikan kritikan dan masukan yang sangat berharga buat kami. Dan tentunya pasti dalam menghadapi ke depan ini, seperti yang dari awal saya sampaikan, kita akan menjaga kepercayaan rakyat itu dengan berbuat, dengan mendukung pemerintahan kita tentunya yang akan berlanjut sampai di 2019. Nah, tentunya percayalah Mbak Valena, masyarakat ini sudah sangat dewasa. Di mana nanti partai tidak bisa memenuhi kehendak rakyat, dia akan dihukum di 2019. Tapi mana partai yang akan memenuhi kehendak rakyat, dia akan didukung 2019 dan tentunya akan menjadi pemerintahan berikutnya. Dan ini harapan kami, dan kami punya satu keyakinan, tadi sudah disampaikan Profesor Ikrar juga masukan-masukannya. Nah, ini yang tentunya kita jaga ritme ini terus, karena kalau nanti sarana prasarana ini tadi, infrastruktur bisa terbangun dengan baik, sekali lagi bukan hanya PDI Perjuangan yang menikmatinya, bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi, bahkan seluruh rakyat Indonesia pada saat setelah selesai pun pemerintahannya. Nah, apa yang ditugaskan oleh Ketua Umum Mbak Valena kepada kami, bahwa kami tidak boleh menang hanya satu kali ini, tapi bisa berlanjut 2 kali di dalam masa reformasi ini tentunya Pak Ikrar. Nah, tentunya masukan-masukan dari Pak Ikrar tadi tentu kami akan sangat perhatikan ke depannya. Dan nanti lawan tarungnya 2019 ya Prof ya. Artinya belum sekarang, tetapi kami menjaga hal ini, ritme ini sampai nanti di 2019. Kita tunggu bagaimana nanti sepak terjang PDIP dalam menjadi koordinator koalisi gemuk ini nantinya. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, pemirsa, saat lagi Anda bisa menyaksikan program Connected 60 bersama Veronica Muniaga. Apa yang menarik di Connected 60 kali ini? Ya, baik Vale dan juga pemirsa, Connect 360 kali ini akan menyajikan informasi mengenai foto Presiden Joko Widodo yang sedang berbelanja dengan putra bungsunya Kaesang Pangarep di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta tanpa pengawalan ketat pas Pampres. Selain itu kita ada informasi terkait dengan seekor gorila yang ditembak mati di Cincinnati, Ohio oleh petugas kebun binatang yang akhirnya memicu kemarahan publik. Selengkapnya nanti di Connect 360. Kembali ke Anda, Vale. Baik, terima kasih Via atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@pt1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.